Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Apa kabarnya nih? Luar biasa banget ya di hari Minggu. Ini lagi long weekend karena besok juga masih libur ya teman-teman semuanya. Terima kasih udah meluangkan waktunya gitu ya ikut webinar di pagi-pagi minggu pagi gitu ya yang mungkin biasanya minggu pagi waktunya istirahat, tapi di sini teman-teman ikutan webinar ini untuk dapat ilmu baru nih gitu. Nah, mungkin teman-teman juga udah ikut kampanyenya ya. Izin remind juga buat teman-teman yang mungkin belum ikut kampanyenya. Ayo ikutan nih kampanyenya selama 7 hari gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang dapat sertif gitu ya, nanti yang sudah ikut campaign 7 hari. Jadi buat teman-teman yang belum ikut kampanyenya, yuk kita sama-sama ikutan campaign nih gitu selama 7 hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Thalia. Di sini saya yang akan jadi moderator kurang lebih beberapa jam ke depan gitu ya di webinar kita kali ini. Nah, sebelumnya mau cek kondisi teman-teman nih. Teman-teman sekarang pada di kota mana nih semuanya nih? Kita mau ngecek kira-kira peserta webinar ini tuh siapa aja sih gitu ya. Mana nih suaranya nih? Pada mindful nggak nih di agenda kita pada siang hari ini? Wah, udah rame nih ya. Ada dari Malang, Bandung, Jambi, Surabaya, Solo. Wow, luar biasa. Terima kasih teman-teman buat antusiasmenya di pagi hari ini. Kita bisa ketemu dari manapun. Wah, ini dari ada NTT juga. Luar biasa banget. Semoga teman-teman bisa terus aktif ya gitu sampai webinar ini selesai gitu. Karena kita di sini sama-sama mau belajar gitu ya terkait dengan manfaat afirmasi positif untuk diri sendiri. Mungkin teman-teman kemarin udah ikut kampanye juga nih tentang afirmasi positif. Nah, di sini kita mau belajar tentunya sama ahlinya juga gitu ya terkait dengan afirmasi positif. Nah, sebelumnya keberlangsungan acara ini juga didukung oleh beberapa media partner. Salah satunya ada dari Ines Kosmetik dan juga Yayasan Dunia Lebih Baik. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ke sesi webinar kita gitu ya, mungkin saya persilahkan untuk rekan dari Ines Kosmetik untuk sharing terkait dengan Ines Kosmetik. Silakan Kak. Makeup setiap hari, kulitmu nggak bisa nafas loh. Bebaskan kulitmu dengan Ines One Step Cleansing Water. Molekul Michelle membersihkan dan melembabkan kulitmu dalam satu langkah. Ines One Step Cleansing Water. Gak pernah semudah ini. Baik, terima kasih Kak Thalia selaku moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi untuk seluruh peserta webinar, dan selamat pagi untuk pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Kak Prasiska Saveria Aryani, MPSSI Psikologi. Salam hormat dari saya, dan selamat pagi untuk seluruh panitia. Kami ucapkan terima kasih banyak, senang sekali kami dari Ines Kosmetik dapat turut hadir mengambil bagian pada acara pagi hari ini. Salam kenal, kami dari Ines Kosmetik. Perkenalkan saya Astri yang hadir pada hari ini untuk menjelaskan sedikit tentang Ines Kosmetik. Next. Tahukah Anda, sebesar 82,5% wanita Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit yang cerah dan glowing. Next. Dan tagline kami yaitu Happiness with Ines, membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik sehingga menyebarkan energi positifnya kepada orang-orang di sekelilingnya.
Dan Ines Cosmetics merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk seperti make up, skincare, dan body care. Dan Ines Cosmetics memiliki sertifikat halal dan sudah terdaftar di BPOM, Badan Obat Pengawas dan Makanan. Nah, Ines Cosmetics ada produk seperti oil free facial foam untuk mengangkat kotoran dan kelebihan minyak dengan kandungan surfaktan dan juga milk surfaktan, dan juga ada liquid facial foam dengan kandungan surfaktan untuk mengangkat kotoran dan kelebihan minyak, serta ada pure gentle makeup remover, itu adalah micellar water Ines Cosmetics, non alkohol, non bilas, sehingga menjaga kelembapan kulit itu tetap terjaga dengan kandungan siramid sebagai antioksidan dan juga molekul mesil untuk mengangkat kotoran dan kelebihan minyak. Deep Cleanse with Ines. Next. Dan Ines Cosmetics dapat diperoleh di Shopee, Tokopedia, JD.id, Lazada, Zalora, Bukalapak, The Things, dan e-commerce lainnya, serta bisa melalui sosial media kami atau website kami di Facebooknya Ines Cosmetics, Twitternya Ines Cosmetics, Instagramnya Ines Cosmetics, YouTube Ines Cosmetics, dan di www.ines.co.id, dan atau juga bisa melalui Ines yang download di Play Store. Next. Dan khusus untuk acara pada pagi hari ini ada diskon khusus untuk setiap belanjaan Pure Gentle Makeup Remover, Liquid Facial Foam, dan juga Oil Free Facial Foam. Ada diskon 30% dan diskon 15% untuk all varian produk Ines Cosmetics selain Oil Free Facial Foam, Liquid Facial Foam, dan Pure Gentle Makeup Remover. Untuk mendapatkan diskon tersebut bisa screenshot voucher yang ada di layar dengan menghubungi kontak person yang ada di voucher, yaitu di 0813 7338 2782, dan bisa membuktikan bukti screenshot agar mendapatkan voucher 30%, dan setiap pembelanjaan 150.000 up to 20.000 free ongkir ke seluruh partisipan yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Next. Nah, make up itu bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun make up membuatmu mengekspresikan siapa dirimu dari dalam. Baiklah, terima kasih Kak Talia atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Astria dari Ines Cosmetics, luar biasa banget. Nah, tentunya rekan-rekan semuanya ada door prize nih ya nanti di akhir webinar ini. Tentunya door prize-nya buat teman-teman yang aktif serta sudah mengikuti campaign nih gitu. Jadi buat teman-teman yang beruntung gitu ya nanti akan mendapatkan souvenir dari Ines Cosmetics gitu. So tetap stay tune sampai akhir ya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi webinar ada beberapa rules yang mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu agar webinar ini bisa berjalan dengan kondusif gitu ya. Yang pertama teman-teman dimohon untuk mute audionya ketika materi disampaikan gitu ya, atau mungkin ketika ada yang berbicara, nah supaya suaranya nggak bentrokan nih gitu ya. Jadi mohon untuk off suara dulu nih gitu, mohon di-mute-kan dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman dimohon untuk tidak berkomentar sara, teman-teman dimohon untuk, karena kembali lagi ya kita juga di sini mau sama-sama belajar terutama terkait dengan afirmasi positif. Jadi kiranya kata-kata yang teman-teman sampaikan gitu ya nanti di kolom komen misalnya, atau mungkin waktu unmute gitu ya, kata-kata yang disampaikan kata-kata yang positif gitu dan tidak melukai satu sama lain. Nah, kemudian nanti apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung ketik aja di kolom komen, atau mungkin ketika teman-teman merasa kayaknya butuh butuh open mic deh gitu, nggak apa-apa, nanti akan kami sediakan waktunya juga gitu ya, tapi tentunya ketika webinar ini sedang berlangsung gitu ya. Kalau misalkan di akhir-akhir gitu ya mungkin kayak agak kita juga mengingat keterbatasan waktu juga gitu. Nah, teman-teman juga dimohon untuk aktif berpartisipatif dalam webinar kita kali ini, karena kembali lagi di sini kita mau sama-sama belajar gitu ya. Jadi jangan tidak hanya dari pembicaranya aja gitu ya, tapi kita juga mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama sharing di sesi kali ini. Nah, oke, sepertinya ini pembicara kita sudah hadir di siang hari ini, yaitu Kak Francisca Saveria Aryani, MPC Psikolog. Halo Kak, apa kabar? Kak Siska. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, udah siang ya? Dibilang pagi atau siang nih? Semoga semuanya pagi masih menuju semangat siang. Ya. Oke. Nah, rekan-rekan, jadi Kak Siska ini
seorang psikolog gitu ya, sebelumnya pernah menempuh pendidikan sarjana psikologi dan juga magister profesi psikologi klinis di Universitas Tarumanegara. Nah, saat ini beliau menjadi Associate Clinical Psychologist di CLI, kemudian di Solution juga di Opsi Klinik, dan saat ini juga beliau menjadi asisten psikolog klinis di Libra Insani atau Psychological and HR Consulting. Nah, spesialisasinya Kak Siska ini banyak banget nih, ada pengembangan diri, gangguan mood, pengalaman traumatis, inner child, hubungan dengan orang tua, relationship, dan juga masalah pendidikan dan pekerjaan. Nah, sekali lagi, saya juga mau remind buat teman-teman yang masih belum mengikuti campaign, dimohon untuk mengikuti campaign ya selama 7 hari ini, karena webinar ini pun kita juga ada karena ada campaign itu gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa mengikuti agendanya dari awal sampai akhir. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya waktu dan layar saya persilakan Kak Siska. Oke, terima kasih Thalia. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Semoga ini walaupun off cam masih pada hadir ya semua di sini ya. Perkenalkan, nama saya Francisca Saveria Aryani, salah satu associate psychologist di Solution. Saya praktisi psikolog klinis dari anak sampai dewasa, jadi semuanya, dan biasa dipanggil dengan Kak Siska. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai afirmasi positif dan berkaitan dengan campaign yang diadakan kolaborasi dari Solution dan campaign.id. Nah, mungkin kalau pas teman-teman dengar sambil kita nunggu ini yang share screen, saya mau tanya dulu nih teman-teman semuanya. Pas daftar, pas lihat posternya, mungkin seliweran di mana-mana tentang acara ini, saya mau tanya dong, teman-teman sebenarnya udah tahu belum sih apa yang dimaksud dengan afirmasi positif? Pernah dengar nggak? Apa sih itu, atau sebenarnya sama sekali nggak tahu nih apaan sih afirmasi positif? Makanya teman-teman penasaran dan daftar ke acara ini. Saya mau tanya dulu, udah ada yang tahu atau belum sebenarnya? Apa sih itu? Apa maksudnya? Boleh teman-teman share di chat kalau mau. Atau teman-teman yang udah ikut kampanyenya kali ya, gimana? Udah ada yang tahu atau udah ngerasain? Ada yang mau sharing dulu mungkin? Ada yang belum sama sekali, ada yang pernah denger Kak, tapi belum paham. Apa? Ada yang... Tadi itu apa? Nggak kedengeran, Dik. Halo? Iya. Tadi nggak kedengeran. Tadi bicara apa tadi? Yang tadi? Ya. Oke. Tadi saya menanyakan mengenai afirmasi positif. Pas mungkin teman-teman di sini daftar ke acaranya, udah ada yang pernah dengar belum? Atau bahkan sama sekali nggak tahu nih. Makanya ikut ke acara ini, cari tahu tentang apa sih maksudnya afirmasi positif itu. Nah, terus ada yang bilang, udah tahu tapi bingung ngelakuinnya. Oke, it's okay. Terus kemudian saya baca juga kurang lebih seperti itu. Wah, ini maksudnya jadi ngerti atau enggak nih berarti nih. Nah, mungkin ada juga yang bilang, sumber penguatan diri yang positif. Bisa berupa kata-kata yang diucapkan ke diri sendiri untuk menguatkan diri di saat-saat tertentu. Wah, keren banget. Udah ada teman-teman yang udah sempat buka sedikit nih mengenai apa sih maksudnya afirmasi positif itu. Nah, mungkin untuk memperjelasnya, saya tentunya juga tidak bilang bahwa, oh yang ini salah nih, yang ini udah benar nih. Kita akan coba bahas lebih lanjut di acara ini. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh nanti, biar nggak lupa, boleh dicantumkan dulu di chat, atau nanti ada yang mau secara langsung, raise hand saja. Nah, berarti kita mulai ya acaranya. Saya mau bilang dulu, dan mungkin mengatakan sekali lagi bahwa judul kita adalah manfaat afirmasi positif untuk diri sendiri. Tapi buat teman-teman yang belum tahu apa itu afirmasi positif, tenang aja. Di sini akan dijelaskan semoga selengkap-lengkapnya dan buat teman-teman semua paham. Dan buat teman-teman yang belum ikut kampanyenya, nanti di akhir acara mungkin boleh mulai hari ini menjadi day one. Hari pertama teman-teman ikut kampanyenya setelah mengetahui lebih lanjut mengenai afirmasi positif. Biar kenapa? Biar teman-teman tidak hanya mengetahui tapi juga merasakan. Nanti setelah seminggu, wah saya ngerasain hal yang berbeda nih setelah mengikuti aktivitas
memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri secara rutin. Nah, mungkin di slide kedua boleh kita lihat, sepertinya saya mau menunjukkan video dulu kepada teman-teman. Ada video dari YouTube, boleh di-share di-share mengenai videonya. Judulnya Dad and Daughter Affirmation. Mungkin boleh videonya. Saya nggak tahu nih teman-teman, mungkin udah ada yang lihat. Oke. Dan tonton dulu ya, cuma 1 menit. Look at yourself, look in your eyes. You gotta see it, okay? You gotta feel it. You ready? You ready for school? Yeah. Is it gonna be a good day? A really good day? You gonna be positive? Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you? I'm blessed. Yes. Say thank you, God, Thank you, God, for making me for making me the greatest. the greatest. There's nobody There's nobody better better than me. than me. All right, give me 5. Give me a kiss. Let's go. Oke. Nah, teman-teman mungkin di sini udah ada yang pernah lihat videonya, atau ada yang baru pertama kali lihat, atau mungkin ada yang masih belum paham maksudnya tuh apa. Kita akan perjelas di acara ini. Tapi saya mau mungkin translate sedikit buat teman-teman yang masih bingung tadi tuh videonya ngomongin apa sih. Di video tadi itu ada seorang ayah yang mengajak anaknya, yang mengajak tadi namanya Aulia atau siapa itu, mengatakan hal-hal positif, memberikan afirmasi kepada diri sendiri. Seperti I am strong, saya kuat, I am respect, saya mungkin layak untuk dihormati. Terus tidak ada orang yang lebih baik dari saya setara dengan dengan orang lain. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya kayaknya simple, tapi apa sih tujuannya, apa sih maksudnya harus dilakukan, apa sih manfaatnya kepada diri sendiri? Tentunya kita akan bahas lebih lanjut, dan tenang aja walaupun tadi videonya itu anak kecil, ini sangat bermanfaat buat semua usia, termasuk di usia kita nih teman-teman. Mungkin di sini saya lihat kira-kira usianya rata-rata berarti 18, 20, ataupun 30 tahunan awal. Dan ini tentunya bermanfaat buat semuanya. Nah, next slide. Saya mau jelasin dulu nih tentang apa sih itu afirmasi positif. Self-afirmasi khususnya. Dalam dictionary APA, American Psychological Association, itu menjelaskan bahwa self-affirmation, afirmasi diri, itu merupakan konsep untuk mengatur cara pandang diri, lebih adaptif, jadi lebih sesuai dengan kondisinya, lebih bermoral, lebih kompeten, stabil, dan mampu mengendalikan hasil yang penting nih. Ada goals-nya yang kita tuju sebenarnya di sini. Nah, afirmasi diri ini dapat mengurangi ketidaknyamanan dengan tidak konsistennya antara informasi baru yang diterima diri sendiri. Maksudnya ketidaknyamanan itu apa? Maksudnya, kadang kita ngerasa masalahnya seperti ini. Masalahnya kayaknya mudah, tapi kita ngerasa kita nggak mampu dan lain sebagainya. Itu kan ada bentrokan tuh sebenarnya kan teman-teman. Nah, dengan self-afirmasi, afirmasi diri ini secara tidak langsung bisa membantu kita meluruskan ketidaknyamanan itu. Nah, dalam dunia psikoterapi, pernyataan positif, afirmasi diri itu merupakan pernyataan positif
tentang diri sendiri yang diulang secara rutin dan dapat membantu menangani gejala depresi, adanya pemikiran negatif, mungkin yang biasa mengalami overthinking, yang biasa mengalami negative thinking, mungkin kecemasan, dan ada juga menangani masalah rendahnya harga diri, self-esteem-nya rendah. Nah, kemudian afirmasi diri ini juga bermanfaat dalam situasi-situasi yang kompetitif. Maksudnya apa? Ini dijadikan bentuk pemikiran diri yang meningkatkan kepercayaan diri tentang karakteristik positif, kemampuan, dan keahlian yang kita miliki nih teman-teman. Kadang kan kalau misalkan kita lagi berkompetisi atau pas kita lagi ngelihat orang lain yang lebih jago, wah ngerasanya kayaknya saya nggak semampu dia deh. Kayaknya mereka lebih mampu deh. Kayaknya kemampuan saya tidak sampai ke arah sana. Pasti akan kalah nih dan sebagainya. Nah, afirmasi diri ini nantinya bisa membantu juga untuk meningkatkan kepercayaan diri kita nih. Keyakinan bahwa kita mampu untuk melewati hal tersebut. Nah, itu tuh teman-teman, definisinya dari afirmasi diri, self-affirmation. Oke, next slide. Next slide, please. Oke. Nah, ini ada quotes atau bisa dibilang ucapan kali ya dari counseling psychologist namanya Komal Misra. Dia menjelaskan bahwa, saya langsung translate saja, dalam dunia yang penuh dengan tekanan, stres, terus ada masalah emosional, ada kesulitan, ada negativity, positive affirmation ini, afirmasi positif, dapat membantu kita untuk tetap berada dalam pikiran yang oke, dalam pikiran yang stabil. Ketika tidak dilakukan, ketika ada sesuatu hal yang tidak berjalan dengan plan kita, rencana kita, biasanya kita mudah sekali tuh ngerasa negatif jadinya. Kita ngerasa nggak nyaman karena kita udah plan A, B, C, D, tapi kita nggak nyaman. Nah, afirmasi ini adalah salah satu cara yang baik nih teman-teman, yang bisa membantu untuk melewati dan ngerasa lebih better dari sebelumnya ketika kita benar-benar berfokus pada hal-hal yang negatif. Nah, menuliskan positive affirmation setiap pagi dapat membantu kamu lebih bahagia, lebih sehat juga. Kan kalau pernah dengar kesehatan itu bisa juga secara psikologis, nggak hanya fisiknya. Jadi kalau ada afirmasi diri, tidak hanya psikologis saja, termasuk fisiknya juga loh bisa lebih sehat dan kita merasa lebih aman. Nah, membangun afirmasi positif ini dan mengulangnya secara rutin ternyata bisa membantu kita memperbaiki dan mungkin melihat dunia dengan lebih baik. Karena tadi balik lagi, pasti teman-teman ngerasa di keseharian pasti ada sisi negatifnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita yang mengatur itu supaya kita bisa melihat dari sisi positifnya. Nah, kita lihat lagi, apa sih manfaatnya dari afirmasi positif? Next slide. Apa manfaatnya? Mungkin tadi saya sudah sedikit-sedikit nyeletuk mengenai manfaatnya. Di sini saya jabarkan dengan lebih detail. Apa manfaatnya dari afirmasi positif? Yang pertama adalah tentunya membentuk konsep diri yang positif. Karena tadi kalau teman-teman lihat di videonya, semua berpusat ke diri sendiri. I am, saya kuat mungkin, saya cantik, saya setara dengan yang lain, saya tidak berbeda dengan yang lain, saya punya kemampuannya, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung kita membangun diri kita, membentuk diri kita, melihat diri kita secara positifnya. Kemudian kalau kita sudah positif melihat diri, apa yang terjadi? Tentu kita merasa lebih berharga. Kita memiliki self-esteem. Kita memiliki harga diri yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, selain itu juga meningkatkan kepercayaan diri dan optimisme. Kalau ada rintangan, kayaknya saya tahu deh bakal kemana nih arahnya dan lain sebagainya.
Tidak, bukannya kita malah ngerasa bahwa kita nggak mampu lagi. Kita mampu dan kita yakin kita bisa melewati semuanya. Oke, wah ternyata slide-nya hilang nih. Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu dulu. Slide-nya. Oke. Halo? Lagi proses nih, Kak. Nah, udah muncul lagi, Kak. Oke, sip. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Yang tadi. Yang berikutnya adalah, kita udah bahas tentang kepercayaan diri dan optimisme. Yang berikutnya adalah meningkatkan resiliensi. Maksudnya apa? Resiliensi itu adalah daya lenting kita. Daya feedback, bounce back-nya. Kalau misalkan kita jatuh, gimana biar kita bisa bangkit lagi? Kita nggak terpuruk aja di bawah, kita berusaha untuk bangkit. Dan mungkin afirmasi positif ini bisa membantu loh teman-teman. Kemudian, ada juga manfaatnya, membentuk perilaku positif. Seperti, kalau misalkan ngerjain kerjaan, ngerjain tugas, udah mulai nih, tapi kayaknya malas banget deh buat ngerjainnya, nyelesainnya. Mungkin afirmasi positif ini bisa membantu juga teman-teman untuk balik lagi, memotivasi diri lagi, dan meningkatkan produktivitas untuk ngerjain hal-hal yang harus dikerjakan itu. Dan yang terakhir, yang mungkin sangat bermanfaat buat semuanya, adalah afirmasi positif ini membantu kita mengurangi stres dan pemikiran negatif nih teman-teman. Nah, karena nanti saya kasih clue-nya. Kenapa bisa seperti itu? Oke, itu manfaatnya. Semoga teman-teman udah capture nih manfaatnya apa yang akan diperoleh kalau nantinya kita ngelakuin namanya afirmasi positif. Next slide. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Oke, next slide ada apa ya? Oke, tunggu dulu nih. Tunggu dulu, saya nggak mau langsung jelasin maksudnya cara kerjanya tuh gimana. Saya mau kasih games kecil-kecilan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman di sini boleh dengerin saya dan coba pikirkan. Kalau saya bilang, jangan pikirkan gajah. Teman-teman rata-rata mikirin gajah atau tidak? Ada yang kepikiran nggak tiba-tiba pas saya bilang, jangan pikirkan gajah? Langsung kebayang malah. Iya, Kak. Iya, Kak. Wah, Kakak. Oke. Iya. Padahal saya bilangnya jangan loh. Jangan pikirkan gajah, malah kepikiran. Kemudian, kalau saya bilang, kamu akan gagal. Yang kepikiran apa? Oh, malah ada yang enggak, malah binatang lain yang kepikirannya. Oke, kemudian ada yang pas saya bilang kamu akan gagal, kepikirannya gagal mulu. Kepikirannya kalau mungkin lagi ngerjain tugas, kita langsung mikirinnya, oke, bakal ada yang salah nih. Bakal nggak berhasil nih. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang nggak kepikiran apa-apa. Oke, good banget kalau teman-teman bisa nggak kepikiran apa-apa. Nah, kemudian saya mau bilang gini juga. Mungkin pernah nggak teman-teman ngerasa pas mungkin teman-teman pengen beli HP yang terbaru, yang teman-teman inginkan deh ceritanya. Barang apapun yang teman-teman inginkan, pas mungkin teman-teman jalan kemana ke suatu tempat, kok teman-teman ngerasanya banyak banget orang-orang yang pakai HP itu yang teman-teman inginkan. Atau mudahnya, pas teman-teman suka dengan jenis mobil tertentu, terus pas jalan-jalan keliling-keliling, kok kayaknya di parkiran mobil yang rame banget mobilnya, ngelihatnya mobil itu aja yang teman-teman suka. Nah, itu loh teman-teman, cara itu yang mungkin nanti sedikit banyak berkaitan dengan afirmasi positif. Gimana cara kerjanya? Saya jelaskan di next slide, please. Nah,
pernyataan yang kita terima dapat menghijack loh teman-teman, dapat mensabotase cara kita berpikir, termasuk ketika kita menerima pernyataan yang positif. Jadi pikiran kita biasanya terpengaruh dan akan fokus dengan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, mau negatif, mau positif. Kenapa? Karena ada namanya di otak itu kemampuan untuk neuroplastisitas. Otak manusia itu memiliki kemampuan teman-teman untuk berubah dan beradaptasi dengan pola yang berbeda. Dia bisa menyesuaikan dengan apa yang kita pikirkan dan lain sebagainya. Kemudian ada tadi yang saya sempat contohin mobil. Itu ada namanya observational selection bias gitu kan. Itu adalah kecenderungan kita sebagai manusia untuk lebih memperhatikan sesuatu hal yang ingin diperhatikan dibandingkan hal-hal lain di sekitarnya. Makanya kenapa kita jadinya ngerasa kok ngelihatnya itu mulu. Apa yang kita inginkan, karena memang kita lagi fokus ke sana. Kalau kita ngerasa bahwa kita akan gagal, biasanya yang dipikirkan bukan yang benernya loh. Yang dipikirkan, oke, ini ada yang salah, ini ada yang salah, ini ada yang salah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah confirmation bias. Kecenderungan individu, kecenderungan kita sebagai manusia untuk lebih melihat dan percaya dengan apa yang menjadi kepercayaannya. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini, ketika kita yakin kita akan gagal, orang lain mau bilang kamu itu akan berhasil atau enggak, mereka bilang kamu punya kemampuan, kamu nggak akan percaya. Karena kamu akan selalu merasa bahwa kamu akan gagal. Nah, kok kayaknya negatif berarti ya, Kak? Nah, sekarang dengan afirmasi positif kita mencoba mengubah semua ini, semua kemampuan otak kita ini, dan menjadikan manfaatnya lebih positif, manfaatnya lebih baik. Bukan kita pakai secara negatif nih teman-teman. Nah, boleh next slide? Itu mungkin caranya, cara otak kita bekerja. Jadinya nanti kalau teman-teman mulai memberikan afirmasi positif, ketika teman-teman mulai melakukan self-talk, self-affirmation, hal-hal positif, otak kita akan cenderung fokus juga ke hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa teman-teman lakukan. Dan itu mempengaruhi cara teman-teman berpikir maupun merasakannya nanti. Mungkin kalau teman-teman di sini ngerasa bahwa oke, saya akan berhasil. Teman-teman akan mencoba melihat peluangnya. Otak ini secara tidak langsung dia akan melihat, oke, hal apa yang bisa saya lakukan supaya berhasil. Mungkin lebih termotivasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya, teman-teman akan membentuk itu dalam suatu tindakan yang bisa membantu teman-teman memperoleh keberhasilan itu. Dibandingkan fokus dengan kegagalannya nih teman-teman. Nah, itu mungkin sekilas mengenai cara kerja dari afirmasi positif. Next slide. Oke. Sekarang bagaimana cara kita melakukan afirmasi positif? Buat teman-teman yang udah ikut kampanye-nya, mungkin udah sedikit banyak tahu dan mencoba gimana ya cara melakukan afirmasi positifnya. Tapi kalau teman-teman yang belum ikut kampanye-nya, boleh nih kita dengerin dulu slide-slide selanjutnya ini, baru nanti setelah acara selesai kita coba sendiri menerapkan bagaimana caranya menerapkan afirmasi positif ini. Oke, next slide. Tipsnya gimana ya? Next. Oke. Di sini saya berikan 5 yang utama. Yaitu yang pertama, kalau bisa teman-teman tentukan dulu targetnya. Goals-nya apa yang teman-teman inginkan? Hal apa yang teman-teman ingin ubah? Mungkin yang tadinya biasanya negatif, terus ini apa nih yang teman-teman harapkan? Apakah lulus kuliah tepat waktu? Apakah lebih percaya diri? Apakah
supaya bisa mengerjakan tugas dengan baik, nggak prokras, nggak menunda-nunda, atau apa? Tentukan dulu goals-nya supaya teman-teman tahu arahnya mau kemana. Yang berikutnya adalah tuliskan, atau maksudnya ucapkan, bentuklah kalimat afirmasinya dalam bentuk present tense saat ini, bukannya masa lampau, bukannya in the future, bukannya di masa depan. Saya akan suatu saat nanti seperti ini, nggak seperti itu teman-teman. Tapi kita berusaha ke saat ini. Saya lebih apa, saya kenapa, dan lain sebagainya. Ke kondisi saat ini. Nah, yang berikutnya adalah coba gunakan kata ganti orang pertama. Biasanya afirmasi positif itu dimulai dengan I am. Bahasa Indonesianya saya atau aku. Aku cantik, aku pemberani, dan lain sebagainya. Jadi ucapkannya dengan kata-kata saya. Ini tujuannya kepada diri sendiri. Karena kalau bilangnya kamu atau siapa, biasanya akan lebih susah untuk menginternalisasikannya, menghubungkan dengan kondisi diri sendiri. Jadi coba mulailah dengan kata saya, dengan kata aku, dan sebagainya. Oke, yang keempat apa tipsnya? Yang keempat tipsnya adalah pastikan afirmasi yang kita buat itu kredibel, dapat dipercaya, dan dapat dicapai secara realistis nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah kerja atau teman-teman yang mungkin masih kuliah, bisa jadi kita punya keinginan, saya ingin naik gaji, saya ingin naik gaji. Bukannya kita berfokus pada nanti naiknya gimana, tapi sekarang kita yang realistis, kapasitas kita sampai mana. Kita coba ke hal apa yang bisa kita lakukan, mengencourage diri kita fokus dengan kerjaan apa yang mungkin bisa diberikan dengan baik saat ini, supaya kita bisa naik gaji di depannya. Kalau kita hanya bilang, saya akan naik gaji, nggak akan ada perubahan teman-teman, karena itu bukan tanggung jawab dan di dalam kontrol teman-teman. Itu di luar kontrol kita. Berbeda konsepnya. Dan itu mungkin tidak akan terjadi. Dan akhirnya teman-teman ngerasa bahwa, wah, afirmasinya nggak berguna nih. Karena saya nggak naik gaji juga. Sesuai dengan apa yang saya katakan. Nah, jadi kita harus coba kredibel dan realistis juga ya teman-teman. Nah, kemudian mungkin contoh lainnya saya bisa bilang, saya ingin lulus 3 tahun. Teman-teman yang baru mulai kuliah ngerasa bahwa saya bisa lulus nih 3 tahun. Tapi sebenarnya nggak mungkin, karena minimal aja 3,5 tahun. Berarti kan di sini tidak realistis ya teman-teman. Jadi kita juga harus realistis dengan targetnya itu. Dan yang terakhir adalah kita coba ubah pernyataannya. Kalau pernyataannya negatif, menjadi lebih positif, menjadi pernyataan positif. Misalnya, hindari menggunakan kata tidak. Karena kadang kita nggak bisa memproses kata tidak itu. Seperti tadi, teman-teman ada aja yang berpikir bahwa walaupun saya bilang tidak, hal itu tetap dilakukan. Akan lebih baik kita gunakan cara yang lain. Mungkin kalau saya ingin teman-teman memikirkan hal lain, tidak memikirkan gajah, saya akan mengubah, pikirkan kucing, dan lain sebagainya, dibandingkan berfokus ke gajahnya. Jadi, coba hindari penggunaan kata-kata negatifnya juga nih teman-teman. Nah, next slide. Triknya apa supaya berhasil? Kalau teman-teman sudah mencoba membuat afirmasinya, pernyataannya dengan sebagus mungkin, sekarang triknya adalah latih afirmasi diri setiap hari. Ini harus dijadikan suatu kebiasaan supaya dampaknya yang teman-teman peroleh itu semakin baik.
Lebih baik dilakukan pada saat pagi dan malam hari selama 3-5 menit. Mungkin boleh teman-teman lakukannya pas pagi-pagi setelah mandi, pakaian yang rapi sebelum beraktivitas, seperti tadi di video sebelum berangkat sekolah, kita lakukan afirmasi dulu kepada diri sendiri. Dan malam hari sebelum kita tidur, kita lakukan kembali. Supaya itu semakin kita percaya. Supaya kita yakin dengan apa yang kita katakan tadi. Nah, trik yang kedua adalah ucapkan dengan keras dan menggunakan perasaan. Kalau kita mengatakan, saya kuat, tapi kayaknya kita lemes banget ngomongnya. Kita pas mengucapkan nggak ada energi. Sepertinya hal tersebut juga akan sia-sia nih teman-teman. Karena kita nggak yakin dan kita tidak menunjukkan kekuatan yang kita miliki itu. Mungkin kita berusaha lebih percaya diri, saya ngomongnya, saya percaya diri, saya cantik. Tapi seperti tidak ada perasaan, tidak ada kepercayaan yang kita tunjukkan, itu juga cenderung akan sia-sia karena itu hanya menjadi ucapan belaka nantinya. Nah, sekarang sebagai bentuk afirmasi positif, kita mencoba menginternalisasi itu. Benar-benar merasakan dan kita percaya pada hal tersebut akan terjadi. Dan yang ketiga adalah bisa juga nih teman-teman lakukannya di depan cermin seperti tadi dicontohkan. Supaya apa? Supaya benar-benar teman-teman fokus ke diri sendiri, melihat kondisi dirinya dan menunjukkan ini teman-teman sebaik mungkin di sana. Keempat adalah kita bisa juga loh teman-teman meminta bantuan orang lain supaya kita lebih percaya dengan pernyataan yang kita afirmasikan kepada diri sendiri itu. Kita boleh minta ke orang-orang yang kita percaya, mungkin orang tua, mungkin pacar, mungkin kakak, mungkin adik, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, saya mau juga memberitahukan bahwa ada yang namanya affirmation card, kartu afirmasi. Teman-teman sekarang mungkin bisa cari di e-commerce gitu. Cukup banyak loh teman-teman yang membuat tentang affirmation card. Yang membantu teman-teman untuk setiap harinya mengambil satu dan membacakan itu kepada diri sendiri. Ataupun teman-teman bisa juga menggunakan media lainnya. Seperti kalau teman-teman lihat di YouTube, teman-teman cari positive affirmation. Itu sangat banyak audio-audio berkaitan dengan afirmasi diri yang bisa teman-teman dengarkan dan coba internalisasi itu. Oke, yang terakhir apa? Kuncinya. Kunci pentingnya adalah lakukan secara rutin, konsisten, dan sabar nih teman-teman. Kenapa? Karena ingat, tidak ada hal yang instan. Anggapannya mie instan aja perlu dimasak, kopi instan aja perlu diseduh, dan lain sebagainya. Jadi memang butuh waktu untuk benar-benar teman-teman merasakan dampak positifnya ke depannya. Tapi saya meyakini ketika kita mau berusaha, hal tersebut dengan jangka waktu tertentu akan tercapai juga suatu saat nanti. Nah, jadi selama teman-teman mau berproses, itu semua akan berjalan dengan baik. Oke, next slide. Contoh kalimatnya apa? Mungkin tadi saya sudah menjelaskan teori-teorinya, tapi kita masih bingung nih. Contoh kalimatnya apa yang bisa digunakan? Saya bagi di sini ada untuk diri sendiri, untuk mungkin teman-teman yang masih menempuh pendidikan, atau teman-teman yang bekerja. Kemudian ada juga untuk teman-teman yang mungkin mengalami kecemasan. Nah, untuk diri sendiri, contoh kalimatnya apa? Contoh afirmasi positifnya seperti apa? Yang pertama adalah, aku menerima dan mencintai diriku sepenuhnya dan apa adanya. Hal ini bermanfaat ketika teman-teman tidak merasa yakin dan tidak merasa bahwa dirinya itu berharga dan lain sebagainya, terutama ketika teman-teman mengalami masalah dengan kondisi fisik. Oke, yang kedua adalah, aku percaya dengan diriku dan kemampuan yang aku miliki. Kita yakin dan percaya dengan kemampuan apa yang kita miliki.
Yang terakhir adalah aku unik dan berharga. Mungkin kita ngerasa kita berbeda dengan yang lain, tapi kita mencoba untuk mengakui dan percaya bahwa keunikan yang kita punya itu sangat berharga buat diri kita personal. Dan lain sebagainya, sangat banyak kata-kata afirmasi untuk diri sendiri yang teman-teman bisa pergunakan sebaik mungkin. Yang berikutnya adalah untuk pendidikan dan pekerjaan, mungkin kalau misalkan kita lagi mengalami kendala, lagi down, gimana ya kalimatnya? Kalimatnya misalkan seperti ini. Aku pantas menerima yang terbaik. Apapun kesulitannya, aku punya kemampuan untuk melewatinya. Terkadang sesuatu hal kita nggak berani lewatin itu bukan karena kita nggak punya kemampuannya, tapi kita ragu dengan kemampuan yang kita miliki. Makanya di sini kita membuat diri kita semakin percaya bahwa kita mampu dan kita punya kemampuan itu. Yang berikutnya adalah aku mampu untuk melakukan yang terbaik. Kita akan mencoba yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, buat teman-teman yang mungkin mengalami kecemasan, kalimat afirmasi yang bisa digunakan yaitu seperti aku bisa mengendalikan kecemasan ini. Kalau mau dipanjangkan lagi, misalkan seperti ini. Aku bisa mengendalikan kecemasan ini dan semuanya akan berlalu. Oke. Kemudian bisa juga, aku percaya semuanya akan berlalu dan baik-baik saja. Yang terakhir adalah, aku sudah mempersiapkan yang terbaik dan aku tinggal mencobanya. Aku sudah pernah melewati ini dan aku tinggal mencobanya kembali. Mungkin kata-kata tersebut bisa membantu kita untuk lebih percaya diri, mencobanya kembali, dan melewati apa yang menjadi kecemasan tadi. Nah, ini sangat berguna buat semuanya, namun ada hal penting yang perlu saya beritahukan lebih lanjut. Next slide. Perlu diingat sekali buat teman-teman bahwa afirmasi diri, afirmasi positif kepada diri sendiri tidak akan memberikan makna jika kita tidak mempercayainya. Jadi, selama berproses, tentu kita mencoba untuk menginternalisasi, mencoba untuk mempercayai hal tersebut, supaya kita merasa benar-benar kita punya hal-hal yang kita katakan tadi. Bukan hanya sekedar mengucapkannya saja. Jadi kita juga harus percaya dengan kata-kata yang kita ucapkan tadi. Dan yang berikutnya adalah afirmasi positif hanya menjadi bantuan sementara nih teman-teman. Bukan bantuan utama. Sehingga kita juga butuh mengambil aksi dan tindakan nyatanya. Jadi kalau misalkan saya bisa berikan contoh, afirmasi itu seperti Band-Aid, Hansaplast. Kalau kita terluka, kita kasih Hansaplast. Tapi siapa yang mengobati lukanya? Siapa yang menutup kembali kulitnya? Yaitu diri kita sendiri, imun tubuh dan lain sebagainya. Bukan Hansaplastnya. Hansaplastnya hanya menjadi pelindung selama teman-teman mungkin masih berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu diingat buat teman-teman semuanya. Oke, next slide. Nah, ada dua quotes yang saya temukan cukup bagus untuk membantu teman-teman mungkin lebih yakin dengan namanya afirmasi positif. Yang pertama adalah dari Oprah, yaitu everything pass if you learn to hold things lightly. Jadi semuanya akan berlalu jika kita mencoba menggenggam sesuatu dengan meringankannya. Kalau kita ngerasa hal itu berat, semuanya akan terasa berat. Kalau kita mencoba meringankannya, semoga saja hal yang kita pegang itu juga semakin ringan dan kita bisa melewati semuanya. Dan yang terakhir adalah if you really think small, your world will be small. If you think big, your world will be big. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirkan itu berpengaruh loh teman-teman seperti tadi.
Kalau kita hanya berpikir yang negatif, mungkin seterusnya hidup kita akan berfokus pada hal-hal yang negatif. Nah, sekarang coba kita ubah itu menjadi pemikiran yang positif, supaya kita juga bisa melihat hal-hal positif dari keseharian aktivitas hambatan yang kita rasakan selama ini. Nah, mungkin itu adalah quotes yang bagus buat hari ini nih, teman-teman. Oke, next slide masih ada nggak ya? Oke, ternyata slide-nya sudah habis. Itu adalah slide terakhir dari saya mengenai materinya. Semoga materinya dapat diterima dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, Kak Siska, terima kasih untuk materinya yang sangat luar biasa. Give applause dulu dong buat materinya Kak Siska, teman-teman. Ilmu baru banget nih ya, mungkin buat kita semua terkait apa sih afirmasi positif, manfaatnya, dan juga kira-kira gimana sih caranya gitu ya kita memberikan afirmasi positif. Karena mungkin tadi ya seperti yang Kak Siska jelaskan, situasi yang berbeda, mungkin afirmasinya juga butuh ada kebutuhan yang berbeda gitu. Jadi berusaha untuk mengidentifikasi dulu nih gitu yang kita kondisi kita itu sebenarnya lagi gimana sih gitu. Jadi pemberian afirmasi positifnya harusnya seperti apa gitu. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, kayaknya ini udah pada banyak yang nggak sabar ya, udah pada raise hand ya. Nah, sekali lagi mau mengingatkan buat teman-teman yang sudah ikut campaign-nya selama 7 hari dan aktif dalam webinar kali ini, nanti akan ada door prize dari Ines Cosmetics. Nah, sebelumnya mungkin kita tonton dulu kali ya video dari Ines Cosmetics. Silakan. Bisa tolong dibantu teman-teman panitia? Oke, terima kasih buat Mbak Wita yang sudah support untuk share video dari Ines Cosmetics. Nah, tentunya menarik banget ya teman-teman door prize-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Oke, mungkin kita lihat yang sudah raise hand. Ada yang dari Mbak Aulia Rahma, silahkan. Baik, terima kasih Kak Talia. Sebelumnya salam kenal Kak Siska. Saya Aulia dari Surabaya. Apa suara saya sudah terdengar ya? Sudah terdengar, Aulia. Silahkan. Pertanyaan saya kan setiap pagi itu selalu memberikan afirmasi positif ke diri saya sendiri. Karena menurut saya ketika kita positif vibes ke diri sendiri, nanti bakal ngefek ke hari itu, maksudnya seharian itu pasti bakal moodnya bagus. Nah, tapi ketika saya menjalani hari itu, ada suatu momen atau suatu kejadian yang membuat afirmasi positif itu hilang. Bahkan sampai di hari berikutnya, saya tuh kadang masih kayak takut buat memberikan afirmasi positif itu. Karena saya kadang mikir gini, oh nanti kalau misalnya saya kasih afirmasi positif, nanti ada masalah ini lagi, afirmasi positifnya hilang. Jadi seakan-akan saya tuh ngasih afirmasi positif, tapi dia hilang gitu aja karena masalah yang datang tiba-tiba itu tadi. Jadi saya mau ngasih afirmasi positif lagi di kemudian hari, itu kayak rasanya kayak gak usah lah, nanti bakalan hilang juga. Nah, gimana sih Kak buat ngatasin supaya si afirmasi positifnya ini tetap stay dan dia tetap mengalahkan masalah yang ada gitu. Oke. Thank you Aulia atas pertanyaannya. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang tadi, mungkin seperti juga dengan Kak Aulia yang ngerasa bahwa pas udah memberikan afirmasi positif, hari-harinya tuh ngerasa enak. Tapi yang di tengah hari ada sesuatu kejadian nih yang bikin
semua down, semuanya hancur lagi. Semua yang dibentuk ini ngerasa jadi kayak rusak kembali. Dan mungkin buat Kak Aulia, kasusnya adalah hal ini berlangsung hingga kemudian hari dan mungkin menghambat untuk Kak Aulia memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Nah, perlu diingat seperti tadi saya katakan bahwa afirmasi positif bukanlah penanganan utamanya. Itu merupakan suatu bantuan. Mungkin buat teman-teman semua yang ngerasa ada masalah di hari itu, coba kita juga selesaikan masalahnya dengan cara-cara yang berbeda yang bisa dilakukan saat itu. Karena konteksnya mungkin saya kurang begitu tahu masalah yang dialami Kak Aulia itu seperti apa, hingga mungkin menghancurkan kembali mungkin ya next-nextnya jadi takut rasanya untuk ngelakuin afirmasi positif. Tentu hal tersebut juga perlu diselesaikan kembali. Nah, afirmasi positifnya menjadi bentuk bantuannya untuk membangun kembali mungkin kepercayaan diri atau hal-hal positif lainnya, keyakinan diri dan kepercayaannya tadi. Jadi tentunya ada tindakan lain yang perlu dilakukan juga untuk menyelesaikan yang menjadi sumber permasalahannya. Mungkin begitu untuk pertanyaan dari Kak Aulia. Mungkin gimana Kak? Ada tanggapan atau pertanyaan kembali? Menurut saya udah cukup Kak. Nanti saya akan coba melakukan apa yang sudah disarankan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mbak Aulia Rahma yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Kak Siska yang sudah menjawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang mau bertanya nih? Baik dari kolom komentar atau mungkin ada yang mau open mic. Oke, kalau belum ada, mungkin saya yang nanya nih Kak. Nah, tadi afirmasi positif itu kan kita tadi ya seperti yang mungkin Kakak sampaikan gitu, kita memberikan kata-kata positif gitu ya, kata-kata penyemangat untuk diri kita sendiri. Nah, apa sih Kak bedanya kita memberikan afirmasi positif, kapan waktunya kita memberikan afirmasi positif, tapi kapan sebenarnya itu memang kita harus mengakui gitu, mungkin keterbatasan kita. Jadi biar apa ya, rasanya kan kalau kita positif terus itu kan kayak apa ya hidup kita nggak selamanya positif gitu, tentu ada negatif side-nya gitu. Nah, kapan sih kita memang butuh memberikan afirmasi positif, tapi kapan kita mengakui bahwa oh ya memang kita ada kelemahan di situ gitu Kak. Oke, thank you pertanyaan dari Kak Talia nih, keren banget deh Kak pertanyaannya. Mungkin Kakak nangkepnya ini jadi kalau kita positif terus pasti nanti ini dong Kak bisa terjadi namanya toxic positivity, kalau misalkan teman-teman ada yang pernah dengar kali ya. Kan itu kan jadi nggak boleh juga Kak, itu jadi toxic dan lain sebagainya. Nah, ini konteksnya berbeda nih teman-teman. Toxic positivity menjadi suatu masalah ketika kita mencoba menekan apa yang sebenarnya menjadi masalah diri kita. Apa yang menjadi sisi negatifnya tadi. Kita mencoba menolak itu dan mencoba untuk tetap bahagia. Kita tidak memberikan diri kita kesempatan untuk mengakui dan menerima emosinya. Padahal semua emosi yang kita rasakan itu valid kan teman-teman. Semua yang kita rasakan mau negatif mau positifnya itu valid. Nah, konteksnya ingat lagi, afirmasi positif menjadi bentuk bantuan. Jadi, buat diri kita sendiri, terkadang memang ada saatnya kita perlu mengakui apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan, dan lain sebagainya. Nah, next-nya ketika kita sudah mengetahui nih, kita kurangnya di mana, kelebihan kita di mana. Tentu, terkadang ada konteks-konteks tertentu yang kita harus menggunakan kelemahan kita. Tidak selamanya yang berjalan ini pasti kayak enak-enak aja. Pasti ada hal-hal yang tentu kita sadar bahwa kita nggak mampu ke sana. Nah, sekarang balik lagi. Afirmasi positif ini membantu kita menyemangatkan diri, kita yakin. Walaupun kita punya kekurangannya, kita mencari cara gimana nih membantu kita menggunakan kekurangan ini. Bukan malah jadinya kita kayak, ya kita kurang ini nih. Ya udahlah, nggak usah lah, biarin aja lah. Nggak usah pura-pura happy. Nah,
Sekarang kan tinggal bagaimana ke diri kita sendiri. Ketika kita mengalami kesulitan, kita memang akui kita kurangnya di sini. Tapi sekarang bagaimana kita bisa menggunakan kekurangan ini mungkin membantu kita ke depannya menjalani hal-hal yang mungkin penting buat diri kita saat ini dan lain sebagainya. Jadi konteksnya mungkin di awalnya silakan mau teman-teman ngerasa down dan sebagainya, tapi apakah selamanya akan merasa down? Apakah teman-teman tidak memiliki keinginan untuk bangkit? Nah, dalam proses penerimaan dirinya supaya teman-teman bisa bangkit kembali, mungkin afirmasi positif bisa menjadi salah satu bentuk bantuannya. Seperti itu untuk pertanyaan dari Kak Talia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siska untuk jawabannya. Karena kan takutnya kita dikritik orang lain nih gitu. Sebenarnya mungkin memang kritikannya itu perlu kita terima untuk diri kita bertumbuh gitu ya. Tapi karena mungkin kita kebanyakan afirmasi positif gitu ya, jadinya kita malah denial, enggak kayak gitu. Akhirnya kita tetap menjadi individu kita yang ya udah gitu-gitu aja gitu. Padahal kan mungkin sebenarnya apa yang dikatakan orang lain itu ya mungkin ada yang bisa membuat diri kita bertumbuh gitu Kak. Nah tapi kembali lagi ya kita perlu melihat situasi dan kondisi kita ya gitu. Mungkin afirmasi positif ini memang dibutuhkan ketika kita lagi ngedown gitu ya Kak ya. Baiknya di posisinya seperti itu ya Kak ya. Tapi tetap terbuka dengan komentar orang lain. Tapi kembali lagi kita juga harus bisa memilah gitu. Mana yang memang harus kita dengarkan, mana yang mungkin harus kita take out karena mungkin membuat kita down gitu. Tapi kalau kita down ya berilah afirmasi positif untuk diri sendiri gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Anggapannya gini kan, kita tahu bahwa sebenarnya semua hal yang positif kalau dilakukannya berlebihan itu juga bisa menjadi suatu hal yang negatif. Jadi semakin dewasa kita, tentu kita mencoba untuk membagi kembali nih, memperjelas dan tahu akan situasinya, penggunaannya kapan baiknya dan lain sebagainya. Iya. Gitu, Kak. Karena kembali lagi yang berlebihan itu nggak pernah baik ya Kak ya. Iya. Oke, semuanya harus tengah-tengah ya. Betul. Oke, mungkin ini relate nih sama yang dikatakan Kak Nadia Futihatul Husna yang tanyakan kalau afirmasi positif bisa jadi toxic positivity enggak. Nah, itu mungkin tadi udah terjawab juga ya oleh Kak Siska. Iya, betul. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Safara Adindi. Kalau kita ngasih afirmasi positif ke orang lain yang ragu sama dirinya sendiri, bisa nggak ya? Atau ada cara lain? Dan kalau kita ngasih afirmasi positif ke orang lain, apakah pengaruh ke kita juga? Oke. Nah, mungkin konteksnya adalah self-affirmation itu, namanya aja udah self-affirmation, afirmasi diri. Mungkin akan lebih bermanfaat jika kita memberikan kepada diri sendiri dan mempercayai itu. Konteksnya kalau misalkan kita memberikan kepada orang lain, kalau orang tersebut sebenarnya yakin juga dan dia meminta bantuan kita, seperti tadi salah satu contoh saran dari saya, kita minta bantuan orang lain, mungkin hal tersebut akan membantu nih teman-teman. Tapi kalau buat mereka ngerasa bahwa hal tersebut tidak dapat dipercaya, memang masih ada masalah personal yang belum diselesaikan oleh pribadinya, bisa jadi toksik, bisa jadi afirmasi diri, afirmasi positif menjadi hal yang mengganggu buat mereka nih teman-teman. Nah, jadinya mungkin cara nge-treat, cara menangani, membantu teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan itu adalah kita tanyakan kembali nih, lebih baik. Kita tanyakan, kamu butuh apa yang mungkin bisa saya bantu? Kalau mereka memang saya butuh disemangatin nih, mungkin afirmasi positif bisa diberikan. Tapi kalau misalkan buat mereka, udah jangan ngomong gitu terus, gangguin, dan lain sebagainya, itu menjadi tidak berguna juga kan teman-teman. Jadi, buat diri sendiri mungkin akan berguna, tapi kalau buat orang lain, tergantung situasi dan keyakinan orang tersebut juga. Gitu, untuk pertanyaan dari Kak Nadia ya tadi ya? Safara Adindi. Safara, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siska untuk jawabannya. Nah, selanjutnya Kak, kita beralih ke pertanyaan dari Kak Saras Granita.
Bisa dijelasin nggak ya Kak dari sudut pandang psikologis mengapa saat memberikan afirmasi positif kita perlu menghindari kata tidak? Dan seperti sesi tadi saat Kakak bilang jangan mikir gajah, malah kita berpikir gajah. Nah, mengapa kita lebih berfokus sama hal yang seharusnya ikut perintah untuk tidak, tapi malah dilakuin sebaliknya. Ini nih Kak, challenge sekali ya. Oke, yes. Ini yang menjadi masalah kan teman-teman. Mungkin teman-teman ngerasa kalau misalkan punya adik, punya keponakan, pas dibilangin, jangan makan ini, jangan makan itu, dan lain sebagainya. Tapi malah dimakan aja. Karena memang otak manusia itu bukan tidak bisa sih, sulit untuk memproses kata tidak. Memang itu menjadi kendalanya. Ketika kita merasa bahwa jangan, pas lagi nyetir nih, kita lagi belajar nyetir nih, jangan nabrak pohon. Yang kita fokuskan apa? Jalannya atau pohon-pohon di sekitarnya? Kebanyakan pohonnya. Kita karena takut, kita ngerasa bahwa kita yakin kita mungkin aja nabrak pohon, kita berfokus ke pohon-pohonnya supaya nggak nabrak. Nah, jadinya akan lebih baik memang otak kita itu langsung diberikan hal-hal yang positifnya saja. Oke, coba jalan pelan-pelan yang lurus, ikutin jalannya. Mungkin kita akan berfokus ke jalannya dibandingkan pohon yang ada di sekitarnya. Itu yang tadi ada namanya observational bias dan lain sebagainya. Karena memang biasa kita memberikan atensi, memberikan fokus pada hal yang kita percayai, yang memang kita sedang fokuskan ke sana. Nah, kalau kata tidak itu kan biasa kalau dalam suatu kalimat itu kan jadinya kayak susah kan otak kita buat memproses itu. Kita harus mikir lagi, kebalikannya apa nih? Makanya kalau bentuk afirmasi, bukannya maksudnya menyusahkan diri sendiri, akan lebih baik kita langsung ganti saja ke dalam statement yang positif. Supaya otak juga nggak bekerja dengan lebih keras untuk jangan, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk pertanyaan dari Kak Saras. Oke, wow, luar biasa banget nih Kak. Berarti memang ya secara naluriahnya memang kita juga sebenarnya challenge diri sendiri ya men-challenge diri sendiri untuk mengikuti yang tidak gitu. Tapi kembali lagi kita tidak perlu fokus pada pohonnya, tapi kita fokus pada jalannya gitu ya Kak ya. Karena pohon yang mengganggu pasti ada gitu, tapi tetap kita harus keep on track gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Imelda Fadila. Boleh nggak sih Kak kita afirmasi sesuatu yang sebenarnya udah nggak bisa atau nggak bakal balik lagi, tapi tetap positif, bakal tetap bisa atau balik lagi? Oke. Contohnya, saya kasih contoh seperti ini aja kali ya, biar seru saya kasih contoh pacar kali ya, mantan kali ya, konteksnya. Kita udah putus nih, kita memberikan afirmasi diri bahwa saya akan menjadi pacarnya kembali. Nah, kira-kira hal tersebut kan tidak realistis ya teman-teman. Jadi sebenarnya hal tersebut sangat tidak disarankan. Karena afirmasi positif, afirmasi diri seperti tadi di tipsnya, akan lebih baik jika kita realistis dengan kondisi yang ada, yang mungkin bagaimana untuk saat ini, dan kondisinya present nih teman-teman, kondisi saat ini, bukan di masa lalu. Bukan di masa lalu saya supaya bisa seperti itu lagi, tapi kita mencoba melihat dan memberikan afirmasi supaya kita bisa melewati kondisi saat ininya. Gitu, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Imelda. Jadi kalau misalkan boleh nggak sih kita kasih afirmasi sesuatu yang sebenarnya udah nggak bisa, kalau kita anggapannya sudah tahu itu tidak bisa, sepertinya afirmasinya bisa menjadi suatu hal yang sia-sia nih teman-teman. Akan lebih baik kan berarti kita berfokus ke hal apa yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Seperti itu. Tentunya kita harus realistis juga kan teman-teman. Betul. Itu untuk pertanyaan dari Kak Imelda. Oke, terima kasih Kak Siska untuk jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Imelda. Gitu. Nah, selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari Kak Angelo Korompis. Nah, gimana nih Kak caranya buat kita bisa bantuin teman atau rekan kerja kita yang lagi punya self-esteem yang rendah? Gitu Kak. Mungkin sudah dikasih afirmasi positif gitu ya, tapi ya mungkin karena self-esteem-nya rendah gitu ya, jadi terkadang nggak work signifikan gitu Kak. Oke.
Intinya adalah kalau misalkan berkaitan dengan teman-teman, berkaitan dengan orang lain di sekitar kita, perlu diingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan mereka lagi loh. Kita tidak bisa mengontrol diri mereka kembali. Kita sebagai orang di luar mereka hanya bisa mencoba membantu. Membantu akan lebih baik kita tahu, kita menanyakan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi kalau misalkan buat orangnya, buat rekan kerja kita tetap dalam kondisi yang sama, tidak mau berubah, tidak yakin dirinya akan berubah, cenderung akan sulit. Tentu bentuk bantuan apapun yang kita berikan biasanya tidak akan bermanfaat. Nah, jadi sekarang konteksnya, mungkin kalau misalkan bisa, kita memberikan informasi kepada teman kita bahwa apa yang bisa kita bantu. Kalau memang misalkan dia merasa bahwa sepertinya butuh bantuan profesional, silahkan ajak dia atau temani untuk menemui profesional membantu masalahnya. Nah, jadi konteksnya adalah coba kita tanyakan juga kepada diri dia maunya bagaimana. Apalagi kebanyakan juga orang-orang yang ngerasa bahwa defense kan. Ngerasa bahwa saya nggak akan bisa. Self-esteem-nya rendah. Saya nggak punya kemampuan ke sana. Mau bagaimanapun, saya nggak akan bisa. Kita berikan afirmasi nih. Kita berikan bantuan sesuai dengan pemikiran kita kayaknya bisanya gimana. Akan berguna tidak? Sepertinya tidak akan berguna, tidak akan masuk. Jadi intinya kalau kita mau membantu akan lebih baik kita tanyakan saja deh kepada mereka. Butuh bantuannya seperti apa yang bisa kita bantu. Kalau menurut mereka tidak bisa, tidak mau, dan lain sebagainya, mungkin belum saatnya kita berikan bantuan kepada diri mereka. Tapi boleh kadang kalau misalkan ada saat-saat tertentu, kalau misalkan kita merasa bahwa mereka memang butuh bantuan, kita tanyakan kembali. Ada yang bisa dibantu, dan lain sebagainya. Gitu untuk menjawab pertanyaan dari Angelo. Oke, terima kasih nih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lanjutan. Kalau mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka butuh gimana Kak? Oke. Nah, ini yang menjadi kesulitan biasa. Mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Kalau misalkan teman-teman cukup dekat dengan orangnya, melihat bahwa sepertinya bisa diberikan informasi lebih lanjut, dan melihat suasananya oke buat memberitahukan, silakan diberitahukan dan komunikasikan. Mungkin termasuk ketidaknyamanan yang teman-teman rasakan dengan kondisi mereka itu. Supaya sedikit demi sedikit mereka sadar. Nah, yang sulit adalah kalau mereka tidak sadar dan mereka tidak merasa hal tersebut menjadi suatu masalah nih. Nah, peran kita mungkin hanya bisa memang tetap menginformasikan apa yang menjadi kendala, tapi menyerahkan endingnya akhirnya kepada diri mereka juga. Gitu, untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Jadi intinya dari semuanya adalah jika kita punya masalah dengan orang lain, komunikasikan. Ketidaknyamanan, komunikasikan secara asertif. Secara memang gamblang gitu. Bukannya kita sembunyikan. Karena kalau membiarkan juga, biasanya tidak akan ada perubahan juga kan teman-teman. Nah, kalaupun kita komunikasikan, endingnya, terakhirnya tetap berada di tangan mereka. Kita juga tidak punya hak untuk memaksakan mereka untuk berubah sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Gitu untuk pertanyaan lanjutannya. Oke, terima kasih Kak Siska. Memang kita nggak bisa mengendalikan ya Kak ya, apa yang di luar kendali kita gitu ya, terutama ya perilaku orang lain. Nah, kita juga nggak tahu nih kalau misalkan mereka nggak tahu gitu, gimana caranya kita tahu? Kan cenayang ya. Kita nggak bisa membaca pikiran orang lain gitu. Mau nggak mau memang harus merekanya dulu yang bisa memahami kondisi diri mereka gitu ya. Mungkin kita hanya bisa membantu untuk mendefine itu gitu ya. Tapi kita nggak bisa sepenuhnya benar-benar tahu gitu ya Kak ya, apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi jangan memaksa diri untuk kita yang harus tahu apa yang mereka butuhkan gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari Kak Sonia Dewi Chandra. Ada istilah law attraction. Kalau law itu kan yang
belum terjadi tapi seolah-olah udah terjadi. Jadi mikirnya yang positif-positif aja. Tapi kalau di afirmasi diri harus yang realistis aja. Itu penjelasannya gimana ya Kak? Apakah LOA itu sesuatu yang seharusnya nggak dilakuin atau gimana Kak? Oke. Nah, saya sendiri jujur saja tidak terlalu begitu paham tentang Law of Attraction LOA ini. Tapi saya pernah dengar bahwa LOA ini memang belum ada penelitian secara ilmiahnya juga sih, riset secara ilmiahnya bagaimana hal tersebut terjadi. Ada kemungkinan kenapa kita ngerasa bahwa yang belum terjadi ketika kita mikirin itu akan terjadi, karena kita berfokus, kita memang memusatkan perhatian pada hal tersebut. Dan mungkin kita jadi lebih bisa mengerjakannya dengan baik dan sebagainya, next-nya kita melihat hasilnya yang positif kepada diri kita sendiri. Nah, mungkin itu bagian proses kognitif, proses otak juga berpikir, berfokuskan kepada hal-hal positif tadi. Nah, tapi kalau misalkan dalam afirmasi positif, memang kita diharuskan lebih realistis, lebih berfokus pada kondisi saat ini, bukan yang mendatang, teman-teman. Saat ini ya, jadi membantu lebih ke arah kondisi saat ininya, supaya kita juga realistis dengan kemampuan yang kita miliki dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah LOA itu sesuatu yang seharusnya nggak dilakukan, atau gimana Kak? Karena konteksnya adalah itu belum ada research ilmiahnya, penelitian ilmiahnya, bagaimana proses kerja dan lain sebagainya, saya juga tidak bisa bilang bahwa itu bagus atau tidak. Tapi konteksnya tinggal bagaimana diri kita untuk memproses itu, melewati, dan bertahan untuk mencapai apa yang kita inginkannya kan konteksnya. Saya berpikir kalau misalkan hal tersebut, kalau mengadopsi dari LOA-nya, berpikir bahwa hal tersebut akan terjadi tapi kita tidak ada tindakan, saya berpikir tidak akan ada hasilnya juga gitu loh. Kita hanya bermimpi saja secara terus-menerus. Nah, tapi kalau kita memimpikan sesuatu, kita tahu goals-nya apa dan kita memotivasi diri, mempercayakan diri, memberikan afirmasi saat ini, saat berprosesnya, mungkin akan lebih baik dan bisa menerima dampaknya itu lebih cepat dan lain sebagainya. Itu untuk pertanyaan dari Sonia. Oke, terima kasih Kak Siska untuk jawabannya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, pertanyaan terakhir, ada lagi kah yang mau bertanya? Mungkin tadi ada yang raise hand ya, tapi infonya sudah ini nih, udah nggak kelihatan nih notifnya tadi siapa yang raise hand nih. Oke, kalau begitu, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya izin remind buat teman-teman yang masih belum mengikuti kampanye-nya yang 7 hari, yuk ikutan sama-sama. Kita kan udah belajar ya terkait dengan afirmasi positif di webinar kali ini gitu ya, sehingga yuk kita bagikan juga nih lewat sosial media kita gitu ya, dengan mengikuti kampanye 7 hari tadi. Dan juga buat teman-teman yang beruntung gitu ya, nantinya akan mendapatkan souvenir dari Ines Cosmetic. Nah, jangan lupa untuk sekali lagi untuk sebarin kampanye-nya gitu ya, supaya semakin banyak orang nih yang aware dengan afirmasi positif, yang juga bisa mendapatkan dampaknya gitu ya dari sharing knowledge kita pada siang hari ini gitu. Nah, di sini teman-teman apakah sudah ikut campaign semua nih? Ayo ngaku-ngaku. Harapannya sudah semua ya gitu, tapi mungkin kalau ada yang belum, yuk di-share lagi gitu ya, di-announce lagi nih terkait dengan campaign-campaignnya, semoga supaya semakin banyak yang tersebarluaskan gitu ya terkait dengan afirmasi positif. Dan tentunya jangan lupa untuk mengaplikasikan afirmasi positif dalam kehidupan kita sehari-hari ya gitu. Jadi knowledge-nya nggak cuma kita dapatkan, tapi juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum menutup webinar kita pada siang hari ini nih Kak, terakhir dari Kak Siska, closing statement buat teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Oke. Closing statement dari saya sebenarnya hanya mengulang yang tadi saja. Intinya adalah perlu diperhatikan bahwa afirmasi positif merupakan bentuk bantuan nih teman-teman. Tanpa tindakan nyata dari diri kita sendiri,
semua ini akan sia-sia. Tapi konteksnya adalah afirmasi positif bisa membantu kita lebih percaya dengan kondisi diri kita dan mungkin membantu kita, mendampingi kita ketika kita mengambil langkah problem solving untuk mencapai tujuan yang kita harapkan tadi. Intinya adalah seperti itu. Semoga semua yang teman-teman harapkan, teman-teman jadikan target mungkin untuk saat ini buat teman-teman yang mungkin baru lulus SMA, mau ke kuliah, yang mau kuliah semoga cepat wisuda, yang bekerja semoga mendapatkan pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya. Nah, dalam menangani masalah-masalah keseharian, afirmasi positif ini semoga dapat membantu semuanya. Itu mungkin pertanyaan closing statement dari saya. Oke, luar biasa banget. Terima kasih Kak Siska untuk remindernya. Nah, teman-teman, ternyata ada satu giveaway lagi nih ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti campaign, teman-teman untuk teman-teman yang beruntung, akan ada giveaway konseling juga. Wah, menarik banget ya di campaign kali ini. Kayaknya banyak banget manfaat-manfaatnya nih gitu ya. Selain kita menyebarkan afirmasi positif lewat sosial media kita, tapi juga ada door prize dari Ines, ada giveaway konseling dengan Kak Siska gitu ya. So menarik banget. Jadi buat teman-teman jangan lupa ikuti campaign-nya, jangan lupa di-share selama 7 hari ini aja. Gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan foto bersama nih sebelum kita menutup sesi webinar kita pada siang hari ini. Nah, buat teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam, yuk kita mau sama-sama mengabadikan terkait dengan webinar kita siang hari ini. Yuk on cam yuk. Nah, oke. Apakah sudah pada on cam semuanya? Yang nggak berhalangan ya tentunya ya. Oke. Lumayan nih yang udah on cam nih. Oke. Yuk, kita sama-sama menampilkan senyuman kita yang terbaik. Saya akan hitung. Untuk nanti teman-teman panitia akan bantu untuk screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Siska bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa kita share gitu ya ke orang lain melalui campaign ini. Nah, selanjutnya buat teman-teman, mohon untuk mengisi link evaluasi yang sudah ada di kolom komen supaya bisa menjadi perbaikan kita ke depannya. Dan sekali lagi mau izin remind buat teman-teman yang belum share terkait dengan campaign ini selama 7 hari ini, yuk kita sama-sama share. Karena kita udah tahu ya tadi manfaat afirmasi positif dan kita nggak cuma pengen berhenti ilmu itu di kita aja, tapi juga kita sharekan pentingnya afirmasi positif. Gitu. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya perwakilan dari Solution ingin mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan mohon maaf apabila mungkin selama proses campaign ataupun mungkin selama webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari setiap sesi yang kita ambil. Begitu. Nah, jangan lupa maksimal ikut campaign 7 hari lagi ya teman-teman, dicatat gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Siska yang sudah menyampaikan materi luar biasa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya pastinya bermanfaat sih ya gitu karena udah luar biasa banget nih mendapat ilmu baru dari Kak Siska. Terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sehat selalu. Sehat selalu.